Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon bimbingan dan berikutnya. Begini Gus, kalau saya kaji dan saya perdalami ilmu hakikat makrifat, nah di sini berarti kalau orang sudah mencapai ilmu makrifat, apakah ruh ini tugasnya untuk menunggu dan menunggu perintahnya? Ya, sekedar itu aja Gus, mohon penjelasannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Banyak di antara golongan ruh manusia yang selalu melakukan perkara yang melebihi batas, baik ketika dia melakukan di dalam masalah ubudiyah, hal-hal yang ada kaitannya dengan ubudiyah, penyembahan di dalam ibadah secara syariah, ataupun di luar daripada ubudiyah tersebut, apakah di dalam ketika dia saat masa-masa di luar aktivitas sholat, selalu saja ruhaniyahnya melakukan satu perbuatan yang melampaui batas. Di situ mereka tidak menyadari bahwasanya semua apa yang mereka lakukan ruhaniyah, yang ruhaniyah lakukan, sesungguhnya itu sesuatu perbuatan yang masih dikategorikan sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Banyak juga di golongan manusia ruhaniyahnya tidak merasa kalau sesungguhnya mereka itu masih saja dalam menyekutukan Allah. Mengapa demikian? Mereka tidak menyadari kalau ruhaniyahnya itu masih menyekutukan Allah, karena ruhaniyahnya itu masih terkuasai oleh sifat basariyah, dan di dalam sifat basariyah nafsu nafsiyah dan amaroh meniupkan bahwasanya apa yang dilakukan secara zahiriyah atau batiniyah itu adalah syurga, padahal sesungguhnya semua itu adalah azab Allah. Bapak Ibu, dengan begitu maka pada malam hari ini izinkanlah kami akan membahas seputar tentang masalah janganlah kau berbuat melebihi batas. Hal ini tertuang di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah pasal 47, di mana di situ menerangkan tentang masalah tumpuan segala hal apapun itu terhadap siapa. Tetapi banyak di antara manusia ruhaniyahnya itu tumpuannya itu terhadap selain Allah. Qala musannifu rahimahullah, dawuh
sopo Syekh Ibnu Athaillah, la tata'adda, janganlah kau melampaui batas, janganlah kau melakukan satu kesalahan, janganlah kau menyembah atau menyembah yang salah, maksudnya janganlah kau ruhaniyah, maksudnya melihat selain dari Allah. Apa niatu himmatika, kekarepan niat sejo iro ila ghairihi, marang selain Allah. Janganlah kau punya angan-angan terhadap perkara selain Allah. Janganlah kau ruhaniyah beriman terhadap selain Allah. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, sesungguhnya yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Siriklah kau bos. Imanmu jikalau jatuhnya, mata hatimu, imanmu bila mana jatuhnya terhadap makhluk, siriklah kau bos, miturut pandang sudut hakikat. Mestinya jatuhnya ruhaniyah Anda, imannya terhadap hidup di dalam diri, di luar diri seorang makhluk yang disebut malaikat. Ini mungkin saya menegaskan sekali lagi tentang iman, karena waktu kita tidak lama tentang iman. Janganlah ruhaniyahmu jatuhnya cinta, jatuhnya iman, jatuhnya penghambaan, pemujaan terhadap makhluk. Jatuhkanlah ruhaniyahmu itu terhadap Allah di situ. Terus pertanyaan, bagaimana ini Kang? Selama ini saya didoktrin untuk beriman bahwasanya saya tidak akan pernah sampai pada Allah kalau tidak melalui Dia. Sehingga kami diperintahkan untuk memuja, memuji, patuh terhadap si Dia. Dia ku maksud adalah makhluk loh Pak Bu ya. Dia adalah makhluk. Bahkan ketika saat kita berkholwat diperintahkan untuk robitoh terhadap Dia. Bagaimana ini? Kami selama ini begitu, Bapak Ibu. Ketika ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu kau hadapkan terhadap Dia makhluk, bos, tak kandani bos, kau musyrik terhadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya, terhadap siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Arahkanlah wajah ruhaniyahmu
terhadap alladzi fataras samawati wal ard. Hidup itulah Allah yang kumaksud, yang menguasai segenap alam. Persoalan jikalau robitohmu secara fisik terhadap dia makhluk ya, bukan dia yang kusebut alladzi fataras samawati wal ard, silakan. Tapi wajah ruhmu harus terhadap hidup yang ada pada dia. Paham? Jadi arahnya itu biar nggak keliru. Hanya mereka yang sudah memegang sirul asrar yang bisa melakukan hal itu yang dikehendaki Allah. Selain hal itu tidak bisa. Nyun sewu, nggak jauh-jauh Pak. Anda semuanya yang di majelis taklim ini, hati Anda ada yang menuduh beriman bahwasannya yang bertausiah adalah aku makhluk. Anda karena melihat secara fisik. Jatuhnya manakala rohaniyahmu iman itu terhadap makhluk, Bu, Pak, Bos, siriklah kau. Yang kedua, Ibu, Bapak, baik yang ada di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru di luar, kalau ruhaniyahmu itu bisa tembus menyang hidup pada diriku, berarti inilah iman yang murni, tidak menyekutukan Allah. Wa'budullaha la tusrik billahi syai'. Sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu. Ayo kita sama-sama bebarengan secara pribadi, aku ini tak lepaskan makhluk, dan dirimu lepaskanlah akunya makhluk. Hanya hati yang sudah memegang sirul asrarlah yang di situ yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa berjumpa terhadap Allah di situ. Mereka Bapak Ibu yang tidak bisa menerombol akunya Allah di dalamnya itu, maka apapun yang muncul dari lisan ini selalu bertentangan dengan kaidah imannya ruh Anda yang dikendalikan oleh akal. Maka apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuk. Menolaklah kau dengan ajaran ini, itu pasti Pak. Iman ruhaniyahmu yang dikendalikan oleh akal, yang akal itu dibisikkan oleh sifat basariyah, nafsu nafsiyah dan amarah, maka pasti akan menolak ajaran ini. Apa yang terjadi? Marah-marahlah kau. Ingat, alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dadamu, hatimu akan dibisiki oleh nafsu nafsiyah dan amarah lewat jin dan manusia
untuk meyakini bahwasanya apa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Kita sejak waktu di syariat sudah didoktrin tentang masalah iman, tentang masalah rukun iman. Kita di syariat sudah didoktrin, kita dibimbing dan diarahkan iman terhadap selain Allah. Itu sudah benar di dalam proses hukum syariah, tetapi ketahuilah, jikalau kau tidak bisa untuk naik menuju hakikat makrifat, maka pastilah kau akan menjadi golongan-golongan sebagai golongan yang menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, kita sudah lelah berapa puluh tahun kita menghujat Allah, berapa puluh tahun kita menodai Allah, berapa puluh tahun kita telah berbuat melampaui batas dengan bentuk mengimani bahwasanya selain Allah itu bisa segala-galanya. Contoh, mana selain Allah yang bisa segala-galanya? Aku ngelak pingin ngombe kopi, kemudian kopi ini kok panas, akhirnya tidak saya minum karena panas. Hatiku yakin rasa panas itu timbulnya dari kopi. Hatiku meyakini, beriman, sesungguhnya panasnya itu datangnya dari kopi iku. Umpama tak minum, umpama iya panas, terus imannya hatiku mengatakan meloncat gara-gara ngombe kopi panas. Subhanallah. Ini contoh iman kita pada saat dulu itu dipaksa oleh minal jinnati wan nas untuk beriman tidak kepada Allah. Inilah yang ku sebut sebagai syirik Bapak Ibu. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh ruh saya terhadap Allah. Berarti saya tadi menyampingkan Allah. Allah itu saya sampingkan, tak dulukan kopi yang panas itu tadi. Saya menuduh panasnya kopi itu yang menjadikan saya meloncat. Ini iman kita pada waktu di syariah entah berpuluh tahun ini Pak. Tinggal berapa waktu kita, tinggal berapa, tinggal sedikit. Pergunakan untuk taubatan nasuhan, pergunakan untuk kembali kepada Allah. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah dalam bentuk kematian. Saya tidak akan dipanggil kematian secara syariat manakala Allah tidak memberikan satu regenerasi terhadap umat, dan saya akan dipanggil oleh Allah dalam bentuk satu kematian secara syariat manakala Allah sudah memberikan regenerasi di tengah-tengah umat ini.
Bapak Ibu hadirin, apa yang kau pikir selanjutnya sekarang kalau tidak lekas kembali kepada Allah? Fal karimu utawi zat hidup yang laisa kamislihi syai'un iku la yatakhattahu. Bapak Ibu, beliau itu tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa disampingkan. Sebenarnya seperti itu. Opo al amalu piro-piro angen-angen atau sesuatu yang timbul dari akal. Janganlah kau ruhaniyah mempunyai satu keimanan dalam hatimu terhadap selain Allah. Janganlah kau sampingkan Allah di dalam dirimu dalam segala hal apapun. Jangan. Sebab fal karimu utawi beliau itu Allah kang hak itu tidak bisa kau tutupi dengan apapun. Beliau itu tidak bisa kau kalahkan dengan angan-angan akalmu. Mohon maaf, tetapi apa yang terjadi fakta di lapangan, ruhaniyah manusia banyak mengalahkan Allah. Sopo sing menehi awakmu iki mang? Oh, Cak Di. Matur suwun nang Cak Di yo. Wis, Cak Di matur suwun berubine nggih. Allah ya karim. Mengapa mereka banyak umat yang melakukan hal itu? Karena pendidikan, Pak. Pendidikan kita itu memang dikerdilkan. Mohon maaf, saya katakan, sebetulnya umat Islam ini khususnya dikerdilkan imannya oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Dilarang untuk mengenal Allah sampai pada makrifat, dilarang. Ditakut-takuti itu nanti syirik. Bahkan kau apabila masuk di situ edan gue alias gendeng. Udah bos, sudahi bos, sudahi. Jangan kau mentabur racun yang mematikan di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam. Wis gak jamane bos, wis gak jamane. Iki umat wis akeh podo sadar yen selama ini keimanan kita itu wayasudduna an sabilillah, dihalang-halangi, wajah dibengkokkan. Bapak Ibu, kadang kula mikir ngene Pak Bu, kita itu dituntun orang buta. Kita buta dituntun orang buta. Apa yang terjadi? Nyunsep kedua-duanya. Tahu nyunsep ya? Bahasa Indonesia nyunsep apa Pak? Delusup. Terjeburlah kita dalam jurang. Kita tidak tahu mana jalan, mana jurang, tidak tahu. Kedua-duanya Pak. Sudah para imam-imam yang membuat ulah tentang keimanan terhadap selain Allah, sudahi bos, sudahi. Ini wis hari akhir bos.
jangan pernah kau lakukan lagi. Jangan. Sekarang kita sama-sama untuk kembali kepada Allah. Jangan bertengkar dengan hukum-hukum syariat. Jangan. Akhirnya terjadi khilaf, beda pendapat. Yang pakai kunut itu benci terhadap yang nggak pakai kunut. Yang nggak pakai kunut juga begitu, berhasut terhadap yang lainnya. Bos, tak kandani bos, adanya kita khilaf, adanya kita berbeda pendapat karena kita egois bos, kita egois, merasa kita yang benar, sementara orang lain salah pendapat hukumnya. Wis, manakala atribut rasa pintermu tidak kau lepas bos, jangan harap ruhaniyahmu itu akan bisa kembali pada Allah. Rumus sistem mengatakan, bila mana sifat basariyahmu itu belum terlepas, bila mana ruhmu belum terlepas ya terhadap sifat basariyah, basariyah tak akan bos ruh itu bisa sampai pada Allah kembali. Nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Sifat basariyah selalu menghalangi Anda untuk tidak bisa sampai pada Allah yang kita kenal sebagai hijab. Wa yasudduna an sabilillahi wa yasudduna an sabilillah, dia akan menghalang-halangi ruh. Tatkala ruh mau kembali kepada Allah dihalang-halangi, nggak bisa. Wa yastakhibunal hayatat dunya, dengan cara mereka menghadirkan, meniupkan selain Allah dihadapkan ruh untuk supaya ruh beriman terhadap sesuatu itu. Itu caranya sifat basariyah. Hati rumus mengatakan siapapun ruh yang masih dalam cengkraman sifat basariyah tak akan bisa sampai pada Allah. Tak logikakan. Laksana jasadmu dicencang atau dirantai di cagak, mana itu di sebuah cagak, kau disuruh untuk berangkat pergi selama rantainya belum dilepaskan, tak bisa kau akan sampai pada tujuan. Rantai yang halus, hijab yang paling halus adalah egoisme. Aku diri hamba. Ini yang paling berat, paling berat. Untuk menghilangkan diriku yang mengaji, berat Pak, berat. Mengapa itu berat dan bagi siapa itu berat? Lebih-lebih mereka yang tidak membawa sirul asrar. Sampai kapan bos? Gak bisa bos, gak bisa. Bagi mereka sangatlah berat. Tapi bagi panjenengan yang sudah memegang sirul asrar dan setiap saat mewadifahkan, mengistiqomahkan, aku yakin tidak akan pernah berat. Los. Karena apa? Kok ya los? Udah stempete kakean, ranti sampai ke stempete wis kakean, enakmu nyereser. Udah nggak ada stempetnya, banyak karatnya. Bayu
oleh mancal medet sampai kados tiang seperti orang yang beol nih kalau Pak medegeli ya ora iso metu-metu angel. Berkenaan dengan hal ini, kalau kita membahas masalah doa Pak, tumpuhan segala hal itu adalah hidup. Kalau kita bicara doa bagaimana? Doa itu memohon, meminta, silakan. Tapi ruhaniyahmu jangan jangan mengu sangka Allah. Mengu sangka Allah. Apa itu ya? Mengu sangka Allah. Jangan berpaling dari Allah, jangan. Ruhaniyahmu jangan berpaling dari Allah dengan bentuk ruhaniyahmu itu mengharapkan datangnya satu permintaan. Jangan. Kalau kau berdoa seperti ini bos ya, Anda termasuk golongan ruhaniyah yang menyekutukan Allah. Jangan kau lakukan itu. Terus bagaimana kami diperbolehkan untuk melakukan? Ruhaniyahmu tetap menghadirkan wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo. Wajah ruhaniyahmu petuk norek ya apa ketemukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Otomatis Anda tidak lepas dari sirul asrar. Temukan ruhaniyahmu pada Allah, sekalipun jasmaniyahmu meminta bentuk apapun yang kau minta, tapi ruhaniyahmu jangan mengharapkan apa datangnya yang kau minta. Sampai dikatakan kemarin di pasal berapa itu, tanda hati yang buta adalah ketika sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, kita masih memohon, kita masih meminta. Tanda butanya hati salah satu adalah sesuatu sudah dijamin atau disiapkan Allah, cuman saja belum diberikan, kita masih memohon, meminta kepadanya. Artinya ruhaniyah kita itu loh Pak, menghadap terhadap apa yang kita minta, bukan menghadap siapa yang memberi. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran, ud'uni marekosiro menyang aku nyedek peduono Pak, ninya itu dulu, jangan boro-boro minta sesuatu yang dikuasainya, jangan. Temui dulu yang memiliki. Berarti rohaniyah wajib makrifat terlebih dahulu. Setelah itu gak usah ngomong awakmu, gak usah ngomong. Tur yo gak iso ngomong Pak rohaniyahmu. Kalau rohaniyah sudah makrifat Allah, nggak bisa minta kau. Nggak bisa. Bagaimana kau bisa minta wong dirimu tiada? Lah gitu toh. Terus bagaimana kau bisa minta wong itu milikmu sendiri? Umpama kopi kepiku, mosok yo njaluk kopine ya. Lah wong kopine dhewe kok njaluk kopi? Aneh nih. Gak mungkin ada kalimah memohon itu, gak mungkin, karena milik sendiri. Yang pertama tadi, gak mungkin kau bisa minta, dirimu sudah
tiada. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kau bisa memohon? Nah itu wekmu dewe. Ngapain kau minta? Ya nggak bisa, Pak. Itu berarti sifat jaisnya, sifat wenangnya dia begitu. Berarti boleh dong Pak, kita meminta pada Allah, syariatnya itu bilang A, B, C, D dan lain sebagainya, sementara ruhaniyah itu makrifat pada Allah, boleh. Tapi ruhaniyah tidak mengharapkan sesuatu yang akan datang diberikan. Dah. Aku wis tahu raimu gak usah kakean cocot. Nah sudah, ketika masuk dalam sebuah gedung yang kau minta itu sudah ada di situ, kau tahu, oh ini lalapo, terus kau jalu, lho iku wekmu dhewe, iku milik kau sendiri. Bagaimana mungkin kau mengatakan minta memohon sedangkan barang itu dirimu sendiri? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, memang Pak Bu tidak menutup fakta di lapangan. Kita rohaniyah itu diprovokasi lewat nafsu, yang nafsu itu mengajarkan terhadap akal. Akhirnya ruh ini beriman merujuknya karena akal, bukan karena Allah. Iya, mesti contoh, ini hujan terus basahlah aku, akal ngomong, andai kata tidak hujan gak mungkin basah lagi gitu toh. Akhirnya akal ngomong nang roh imano yang membikin basah itu adalah hujan. Akhirnya betul Pak, hati kita, ruhaniyah kita, imannya jatuhnya itu pada hujan. Apa sebab seperti itu ruhaniyah kita iman? Ya karena kita memang terkuasai oleh sifat basariyah. Padahal dibalik sifat basariyah, ruhaniyah itu dibekali Allah satu pasukan yang tangguh yang disebut sifat basiroh, di mana di dalam sifat basiroh ada saudaramu lawamah atau aluamah dengan mutmainah, ada mengatakan sufiah dan lain sebagainya. Terserah, wong jenenge gak usah kakean geger, gak usah gegeran. Sing toriko ini ngomong supiah, sing toriko ini yumah, wis gak usah geger. Sing jelas sifat yang ada di dalam basiro itu ngajak baik nang Allah, untuk bali roh iki nang bali nang Allah. Wis wong jeneng ae kok bah jeneng Bel, bah jeneng Stephen, bah jeneng Klason. Opo tah kula niki wonten Pak jamaah ning YouTube, kula niki manggil jenengan Yi napa Gus? Tak jawab DOS. Pak, wong jeneng iku terserah Pak. Sing penting jenengan sakniki mutasil, sudah sambung dengan saya. Dengan nomor itu nanti jenengan bisa tanya jawab, gak usah kesini. Terus jawab, Gus, kula niki pun mlebu TO iki, tahu TO TOR. TOR iki, kula niki diwajibkan sowan teng mriku, kudu ketemu. Lah kok malah sampean sebaliknya gak usah ketemu? Kula tambah bingung. Bos, sampean iku walaupun lewat YouTube sudah bertemu saya, komunikasi nomor. Jadi gak usah kesini, yang penting ilmunya. Dan dengan ilmu sudah kau dapatkan paham, bisa kau menjalankan amaliyahnya. Udah.
jangan takut, jauh dekat semuanya yang membimbing adalah Allah. Allah pun di mana-mana dan tidak kemana-mana. Udah. Sifat basiroh manakala sudah masuk di dalam diri roh dan sudah nafsu lawamah dengan mutmainah ini bangun dari tidur yang panjang, bangun, akhirnya mengajak ruh itu akan kembali kepada Allah. Kapan lawamah dengan mutmainah bangun dari tidur yang panjang? Ketika ruhaniyahmu, dirimu sudah menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Itu disebut ruhaniyahmu iku wis bangun, sudah bangun. Udah, lakukan perjalanan fitrah, yaitu menuju dan bertemu Allah. Lah umpami mboten ngalih nggih teles lho Gus. Kula setuju anggene jenengan wau pengumuman ibu-ibu disuruh ke aula. Wis bener iku, tak rungokno bener. Ana sing nekat dewan, wis gak nang aula, wis kene ae penak isis. Wis akhirnya iku mau nafsu mengajak iman pada kita ngomongi ngene, bos, telesiku krono udan banyu iku ngaliyo wis ya wis ya urusan ke udan tenan yo urusane gak udan yo urusan dene udan kok gak ngalih ya geblake ngembeng ngalih ning ndi gak uman Bon, manakala ruhaniyah itu sudah terkuasai oleh sifat basiroh Bapak Ibu, otomatis sifat basariyah itu lemah. Maka disitulah ruhaniyah itu akan bisa sampai pada Allah. Awal ruhaniyah ini bisa sadar, awal daripada sifat basiroh ini sadar untuk menyadarkan ruhaniyah itu ketika saat ruhaniyah kita sudah mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq dan mengamalkannya. Wis, barulah Anda akan bisa sampai pada Allah. Ingat, kemarin sudah saya katakan, jangan pernah Anda ragu, jangan pernah Anda ini mamang bahwasanya Allah sudah berjanji akan menemui dirimu dalam momen waktu yang telah ditentukan. Alhamdulillah. Yang gitu Pak, syariate nggih kudu ngalih lah sampean. Ngalih, tapi ngalih tidak harus ngalih hati tidak beriman telesi karena hujan, ndak, semuanya harus karena Allah. Monggo mriki. Pun wonten kopi nih, pun lah. Tereng, niki, lebih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan ya, mati yang di sini. Sebagai kesimpulan, apapun sikon yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, ruhaniyah jangan pernah membelakangi Allah. Titik. Ya,
apapun kondisi sikon yang dihadapkan Allah terhadap kita, jangan sekali-kali ruhaniyah membelakangi Allah. Ruhaniyah tidak akan pernah menghalangi Allah, membelakangi Allah, manakala ruhaniyah tetap memegang teguh tali ruh terhadap Allah, yaitu selalu rohaniyah berzikir. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait pada malam hari ini mengenai jangan kau melakukan satu perbuatan yang melampaui batas, mengadakan Tuhan selain daripada Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Kami persilahkan yang ada di majelis ataupun yang ada di luar sana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, manusia hidup di dunia ini semuanya kalau lapar makan, kalau haus minum dan lain sebagainya. Sedangkan roh yang ada di surga itu apakah juga makan dan minum? Karena roh yang ada di surga itu kan hanya rohnya saja, jasadnya tidak ada. Apakah roh tersebut juga makan dan minum seperti manusia hidup di dunia ini atau tidak? Karena di surga itu tidak ada warung jual makanan. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang menjadikan tanda petik yang kami terima, yang perlu kami pertanyakan begini Pak. Sesuai dengan Al-Quran, di situ kan Allah mengatakan ketika di dunia ini manusia akan dimatikan, ya, istirutut. Setelah mati nanti akan dibangkitkan. Orientasi kita itu kan jasad Pak selama ini, ya, jasad. Orientasi kita adalah jasad. Keterangan secara muhakamah memang jasad, ya, jasad di situ. Ketika wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ketika sudah dibangkitkan, maka seluruh manusia ini akan digiring ke satu tempat yang disebut padang mahsyar. Di situ menunggu hari-hari penghisapan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Setelah dihisab, maka manusia itu satu persatu disuruh nguat sirotol mustaqim. Lah gitu nggih. Siapa yang berat timbangannya jelek, dia akan jatuh ke neraka. Siapa yang timbangannya berat kebaikan, dia masuk ke surga. Ketika saat itu kita kan diterangkan sak jasate, lah ngoten nggih, sak jasate. Berarti ketika masuk surga sak jasate, ketika masuk neraka sak jasate. Pertanyaannya, betulkah sak jasate? Lah gitu toh. Kalau sak jasate berarti nggih arep kopi. Nggih toh ya. Tadi dikatakan Bapak di sana tidak ada warung kopi, tidak ada orang jualan nasi, karena ruh itu tidak makan
perkara apa yang dimakan jasad. Kabeh iku lho jari. Nggih mboten? Lah jari itu badi-badi. Wis akhirnya banyak khilaf, wis lumrah, sudah umum gitu itu. Wis yang benar bagaimana? Udah tak terangkan, kita manusia Allah ciptakan pertama dari unsur jasmani, dua unsur rohani. Makanannya juga beda-beda. Apa makanan jasmani? Ini diterangkan di dalam hukum syariat. Kami sebut sebagai hablum minannas. Mungkin dibuka di dalam surah An-Nisa, ya, surat yang keempat kalau nggak salah, ayat berapa tadi malam itu? 36 opo? Tadi malam saya bahas di Gresik itu, di situ tentang masalah hablum minannas dan hablum minallah. Allah katakan jasmani itu Allah ciptakan kita dari tanah, nanti kembali ke tanah. Allah ciptakan ruhaniyah kita dari unsur Allah itu sendiri, nanti akan kembali pada Allah. Sehingga dengan bahasa wanafahtu dan kutiupkan ruhku, niki khilaf Pak ya, khilaf. Ada yang mengatakan wanafahtu itu memakai makna maksud kholaktu, kuciptakan. Ini sudut pandang ajalah yang berbeda. Akhirnya mengatakan ruh itu makhluk. Kalau memakai wanafahtu, kutiupkan ruhku, ya tak? Padahal Allah itu bila ruhin, berarti unsur dari Allah. Nek unsur dari Allah berarti nanti kembalinya kepada Allah. Seperti halnya saya membuat meja ini Pak, ada yang berpendapat tidak dari unsur saya, meja dari kayu. Apakah ada kayu saya? Paku, ada paku diri saya? Lem, ada lem dari saya? Udah. Ada yang berpendapat wanafahtu itu dimaknani kholaktu, aku menciptakan. Wis bener, nggak ada unsur dari saya. Tetapi ada yang dilupakan. Unsur dari saya menciptakan meja apa? Ilmu. Ya? Apa mungkin kalau tidak ada ilmu dari saya, meja ini berbentuk apa ini? Kotak ini? Nggak mungkin. Ilmu saya mengatakan aku memakai meja ini bentuknya seperti ini, L. Ilmu saya mengatakan ide persegi panjang aja. Nah, itu kan unsurnya dari saya, yaitu ilmu. Bapak Ibu, kadang kita tidak terasa sesungguhnya ruh itu, saya katakan unsurnya dari Allah. Anda akan mengakui ini kalau Anda sudah kembali kepada Allah. Kalau Anda belum bisa kembali kepada Allah, maka tidak bisa. Anda tetap kesebut makhluk. Makanya Allahu huwa bila ruhin. Allah itu tanpa ruh. Tapi mengapa ayatnya mengatakan wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku? Wis. Sebetulnya keduanya itu enggak salah Pak. Cuman benang merahnya itu adalah tatkala satu,
tatkala Anda belum sampai kembali kepada Allah dalam kemakrifatan, tetap yang berlaku adalah khalaqtu, karena masih makhluk. Tetapi manakala ruhaniyah ini sudah sampai pada Allah, maka khalaqtu sudah tidak kanggu, karena makhluk sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Baru oh iya, udah. Pertanyaannya, apakah yang dimakan oleh ruh saat di surga itu sebab di sana nggak ada warung nasi? Bapak, jasad di dunia ini masih diberikan Allah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak menyekutukan Allah. Tentunya kembali kepada ruh dulu, sebab ruh adalah sebagai komando, jasad ini yang dititipkan terhadap ruh. Apa makanannya ruh dan apa makanannya jasad jelas berbeda. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mohon maaf, panganane ruh, tugase ruh hanya satu. Wa ma umiru, dan tidak diperintah kau semuanya ruh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah, hanya makrifat pada Allah. Urusan jasmaniyah, aktivitas apapun silahkan, yang penting ruhaniyah itu hanyalah menyembah. Terus makanannya ruh itu apa? Itulah yang kami sebut sebagai dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Mana yang dimaksud air kehidupan adalah takwa, terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Tatkala makanannya ruh itu terpenuhi, ruh itu bakal menjadi ruh yang kuat, dan akhirnya ruh itu tidak akan pernah kalah melawan hawa nafsu di dalam mujahadatun nafsi, di dalam memerangi hawa nafsu. Di sini Pak, makanannya ruh itu seperti ini. Apa ada warungnya? Itu ada warungnya Ponpes Jaya Baru. Di situ iki warunge gak didol pisan, malah diwenehke, dihadiahke dening Allah. Oleh karena harganya terlalu mahal dan kita tidak bisa membayar, maka Allah hadiahkan. Itulah ma'ul hayahnya, dihadiahkan. Perjalanannya saja walaupun jauh, ada di negeri Cina, wajib kita datang, Bapak Ibu. Ini di dunia, terus apakah di akhirat juga begitu ruhaniyahnya? Ya. Kalau di dunia Anda sudah mendapatkan makanan ruh dan ruh bisa kembali kepada Allah, maka tidak ada bedanya dunia dan akhirat. Dunia miturut pandangan umum, tapi iku sudah menjadi akhiratmu. Makanya mengapa kanjeng Nabi dawuh ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia miturut pandangan umum itu sebagai tempat akhiratmu, sehingga dikatakan tanaman akhirat. Inilah bekal akhirat. Jadi kau tidak usah pusing-pusing golei akhirat, karena akhirat sudah Anda masuki mulai sekarang. Ini
Terus pertanyaan berikutnya tadi, apakah besok itu jasad itu juga masuk di dalam akhirat? Sing surga nang surga, sing dunya sing nang neraka nang neraka. Sekarang saya jawab sederhana. Di dunia ini yang masuk dalam akhirat itu ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ruh. Betul. Yang masuk di dalam alam akhirat adalah ruhin fakot. Apakah dia akan merasakan siksa? Iya. Kalau di neraka, contohnya apa? Nah, ketika pacarmu selingkuh, panas enggak? Berarti panas hatimu, panas ruhmu, hakikatnya kau masuk lah. Ayo teruskan seperti itu, lama-lama jasadmu rusak, sumpek mikir dan lain sebagainya. Kuwi mangan yo gak enak, akhirnya vitamin kurang, jadi kewuru, penyakit do teko. Coba kalau ruhaniyahmu masuk akhirat di surga, yang guyu kuwi, digoda anak, digoda istri, digoda kerjaan, digoda apapun, karena hatimu, ruhaniyahmu itu selalu memandang Allahnya. Apa yang terjadi? Menter, bahasa Indonesia menter yo Pak, kuat. Itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai, anteng dan lain sebagainya. Itu Pak, mengapa dia dikatakan jiwa yang damai? Karena mau kembali dan bertemu Allah. Bisanya bertemu Allah radhiyatan mardhiyah. Radhiyatan iki jenengan iku ikhlas, ridho, dijadikan orang yang sugih atau kaya atau miskin, ridho, diapa-apakan, ridho. Iya, saya ditaruh di luar Indonesia, ridho, ditaruh pekerjaan saya di Indonesia, ridho. Lah ridho ni ati, ikhlasnya ati, ikhlasnya ruh ini bisa ikhlas manakala melihat Allah. Udah wis titik wonten mriku. Lah terus kepingin mangan, kalau wong dodol nasi, ya bener Jawan, jenengan sanjang, sebab di sana tidak ada warung. Ya bener, sindiran tapi mengenai. Tapi tetap ketika di dunia jasad kita tetap seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai motivasi saja, apapun kondisi jasmani dunia, upayakan ruh tetap berdomisili di akhirat. Nggih. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takdim Buya. Alhamdulillah masih bisa hadir di majlisan ini. Selama saya memperdalam ajaran dinul haq dengan fana'u dzikir, saya bisa merasakan keesaan dengan Allah dan merasakan ketiadaan diri. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah.
Itulah yang saya rasakan selama ini. Bahkan rasa merdeka hanya menyaksikan suatu keindahan, karena ilmu ini sangat indah, indah sekali, hingga tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Bahkan di dalam hati ini menjadi kuburan rahasianya Allah, sampai sirun min asrorillah yang selama ini saya rasakan. Mohon maaf Buya, mohon maaf Buya, sekiranya yang saya rasakan ini sesuai dengan ajaran Dinul Haq dan Fanau Dzikri, kami mohon bimbingan jenengan sebagai guru akhirat Buya. Salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya saya hadir di tengah-tengah umat hanyalah memberikan satu peringatan. Sebenarnya saya ini sama dengan seongkok. Apa? Seongkok sesuatu yang tak ada gunanya. Hanya Allah yang melimputi, hanya Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, arahkanlah, condongkanlah ruhaniyahmu terhadap yang sebenarnya, yang tidak mengurangi rasa hormat jasmaniah kita sesama jasmaniah. Itulah yang kami sebut sebagai hablum minan nas. Tetapi Allah menyarankan terhadap kita semuanya, yang lebih penting untuk dijaga adalah hablum minallah. Karena sesuai dengan dawai Allah di dalam surat An-Nisa tadi, mengapa yang didahulukan adalah hablum minallah? Wa'budullaha, jagalah tali ruhmu terhadap Allah. Setelah itu wabil walidaini, termasuk berbuat baiklah sesama manusia. Tetap sepanjang Allah memberikan tugas terhadap saya tidak akan pernah lari dari kenyataan. Tetap kami akan menyertaimu sampai kapanpun, di dunia lebih-lebih di akhirat. Ingat satu hal yang menjadi pesan yang paling penting terhadap seluruh umat: condongkanlah hatimu terhadap hidup, sekalipun jasmaniahmu condong terhadap makhluk. Dan itulah yang kami maksud if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Itulah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah semua kahanan, tempat, situasi yang dihadapkan dohiriyah, sesama dohiriyah, dijadikan sebagai pijakan rohaniyahmu untuk melihat Allah yang di situ. Ingat, Allah tidak hanya di dalam, tapi Allah juga di luar. Allah ingat tidak di awal saja, akan tetapi juga di akhir. Injih, tetap saya berkomitmen sesibuk apapun, tetap kami akan memberikan suatu apapun yang dibutuhkan ruhaniyah panjenengan. Tapi tolong
arah condongkanlah rohaniyahmu terhadap yang sebenarnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengapa Rasulullah ketika bersyahadat itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Beliau sendiri, bukan wa anna Rasulullah. Nabi Adam pun mengatakan wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Terus pertanyaan saya, siapa Muhammad itu? Apakah Muhammad bin Abdillah itu? Kalau toh Muhammad bin Abdillah, mengapa beliau ketika bersyahadah mengatakan wa anna muhammadar Rasulullah? Wes, iki pandangan ada dua, kacamata kudu dua, kacamata syariat juga kacamata hakikat. Harusnya begitu, ngaten. Kalau hanya kacamata satu, mohon maaf, kacamata apa kau? Min, ketika dihadapkan keadaan harus plus, ya nggak bisa melihat kau. Oh, kacamata saya plus, ketika dihadapkan kondisi min, ya nggak bisa melihat kau. Berarti gowon bawalah dua kacamata. Oke. Oke, ada lagi yang di majelis? Tis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, mohon penjelasannya terkait dengan kasaf. Ada dua kasaf maknawi dan syu'ari kalau nggak salah. Pengalaman awal yang pernah saya rasakan, mungkin sudah sekian lama, 97 atau 98an, yang saya rasakan diri ini ada tapi kayak nggak tiada. Tapi di situ asbab yang awal saya lakukan habis atau setelah memberikan santunan kepada anak yatim. Pertanyaan saya, apakah asbab itu bagian dari wasilah atau cara atau tangga kita untuk mencapai kasab maknawi itu? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, terkait dengan awal itu yang syu'ari itu seolah-olah melihat jasad kita, roh kita lepas. Nah, itu mungkin perkiraan kami adalah syu'ari, sehingga mohon penjelasan dari Gus perbedaan kasab tersebut. Dan yang kedua, apakah menyantuni yatim piatu itu bagian tangga atau cara untuk mendapatkan ma'rifat billah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlakunya hukum sebab musabab itu ada di makom muhadoroh dan makom mukasyafah. Kalau di makom musyahadah itu sudah tidak ada hukum berlakunya sebab musabab. Mengapa? Apa dasarnya mengatakan keterjadinya sesuatu itu ada kaitannya dengan sebab musabab? Karena akal. Aku basah karena kena air. Akal menerima sebab akibat. Itu terjadi pada golongan kita, baik yang ada di muhadharah maupun di mukasyafah. Itu terjadi. Nah, sekarang ketika saat di alam atau makom mukasyafah, di situ ada dua kasab, kasab suwari dan kasab maknawi. Cirinya itu manakala kita dimasukkan di dalam kasab suwari,
Di situ kita masih membelakangi Allah. Kita masih menguatkan hukum sebab musabab. Artinya ainul basirah kita masih memandang selain Allah. Tetapi bila mana kasab maknawi, beda lagi sebaliknya. Kita mendahulukan pandangan rohaniah kita beriman pada Allah sekalipun secara jasmani itu ada sebab musabab. Contoh, di dalam maqam muhadharah kita menyantuni anak yatim. Di situ di dalam hukum syariat sudah dijelaskan. Salah satu di antara amaliyah yang disenangi Allah dan ditekankan oleh Rasulullah adalah menyantuni anak yatim. Di situ ada akibatnya. Sebabnya kita secara zahiriyah menyantuni, akibatnya apa? Diterangkan. Kau akan dapat maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Bahasa syariat. Tapi manakala kita didudukkan di maknawi, kita tidak melihat secara fisik sebab musabab itu. Kita sibuk rohaniah ini mendahulukan Allahnya. Kalau mendahulukan Allahnya, Allah memberikan satu maghfirah atau memberikan satu hadiah yang miturut hukum hakikat itu dibenarkan, bukan perkaranya karena kita menyantuni anak yatim. Karena kita rohaniah melihat Allahnya. Sebab Allah berkehendak itu bukan karena sebab dari kita, enggak. Iki pandangan hakikiahnya. Karena ruhaniyah kita memandang Allahnya. Kalau kita memandang selain Allahnya, pasti kita akan mengaitkan sebabnya. Munculnya akibat karena sebabnya. Ingat, Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah di dalam kitab Hikam, Allah memberikan sesuatu terhadap kita itu enggak ada kaitannya dengan permintaan kita, enggak ada kaitannya. Kalau memandang Allahnya, tetapi kalau kita memandang makhluknya, pasti ada sebab musabab. Kita diberikan Allah karena kita meminta pada Allah dengan dasar ud'uni astajib lakum. Kalau pada hakikatnya manakala Allah memberikan karena kita minta, berarti Allah terbatas. Allah terbatas. Allah bisa dibatasi oleh sesuatu. Misalkan gini Pak Nyun Sewu, Anda kalau bukan keturunan Nabi nggak bisa jadi kekasih Allah. Kalau Anda tidak keturunan wali, gak mungkin menjadi wali. Sejak kapan kau menuduh Allah membatasi? Padahal satu sisi Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sejak kapan kau membatasi terhadap Allah? Dalam hal Allah berkehendak, Allah akan berkehendak terhadap siapapun yang dikehendaki untuk bisa menjadi kekasihnya. Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat keturunan, enggak. Kalau Allah kita tuduh menghendaki pada hambanya untuk bisa sampai padanya itu karena nasab atau keturunan, maka secara langsung atau tidak langsung kita telah menuduh dan membatasi Allah. Mohon maaf Pak ya,
Mohon maaf sekali lagi, saya cuman menasehati yang merasa dirinya keturunan Nabi, ya, yang katanya dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Anda saya nasihati, jikalau kau mau alhamdulillah, jikalau enggak mau enggak ada masalah. Jangan merasa sok karena aku keturunan Rasulullah. Akhirnya ruhaniyahmu itu menjadi takabur di mata Allah. Jangan. Bentuk takaburnya kita terhadap Allah adalah yang muncul dalam ruhaniyah kita adalah sifat basariyah, bukan sifat basirah. Keakuan kita, merasa keakuan kita yang bisa segala-galanya. Akhirnya kita merasa diri kita lebih mulia daripada yang lain. Ingat, Anda terjebak di dalam kepentingan nafsu. Ya, aku keturunan kiai sing terkenal, tersohor, keturunan wali sing tersohor. Saya tidak turunane wali songo, misali, ya toh. Jangan, sungguh jangan. Apalagi itu kau ikrarkan di depan manusia lain. Jangan, nanti akan muncul mudah takabur dalam hati. Ingat, mengapa satu malaikat itu tadi disebut Allah sebagai iblis? Karena merasa lebih benar, lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Lebih baik mana? Tolong jangan ini merasuk di dalam hati kita, karena kita merasa ilmu kitab lebih pandai, ilmu Quran lebih fasih, ilmu hadis lebih banyak referensinya. Jangan bos, jangan. Saya nasihati, lepaskan keakuanmu dalam hal alim, segala hal ilmu, lepasin. Kalau kau tidak bisa melepas sifat basariyah hal seperti ini, mohon maaf, kita akan tergolong orang yang buta mata hati kita pada Allah, dan yang pasti tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Jadi Bapak, maknawi itu yang mendahulukan ruhaniyah melihat Allah, yang suwari sebaliknya mengakhirkan melihat Allah. Justru sangat tidak mungkin akan mengatakan melihat Allahnya, karena kita buta. Pasti kita akan mengatakan semuanya itu karena sebab musabab kita melihat makhluknya. Jadi mana yang harus kita duduki? Kalau panjenengan semuanya itu memilih yang terbaik, ada 4 pilihan. Pertama, menjaga tali sesama manusia, hablum minan-nas, yang sudah diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, menjaga tali langsung terhadap Allah, hablum minallah, yang telah diajarkan di dalam hukum hakikat ma'rifat. Yang ketiga, Anda menjaga salah satu di antaranya. Yang keempat, tidak menjaga sama sekali, milih yang mana terserah. Sekarang pengertian daripada menjaga tali hablum minannas, kita mementingkan hubungan terhadap sesama, berarti kita patuh jasmani ini dengan hukum syariah.
mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Yang kedua, mana yang disebut hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan langsung ruhmu tanpa pelantaran, tanpa wasilah, langsung terhadap Allah dengan bentuk menjaga zikir sirul asrar. Udah, kau pilih yang mana? Di dalam surah An-Nisa tadi saya katakan, kalau nggak salah 36, kalau nggak salah ya, di situ Allah katakan yang didahulukan adalah hablum minallah wa'budullaha, sembahlah Allah terus menerus di dalam 50 waktu, dimasukkan 24 jam. Setelah itu Anda harus menjaga tali Allah. Berarti melihat di sini tidak salah W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Jiwa dulu, berarti tali pada Allah. Apakah Anda menjaga kedua tali ini ataukah salah satu daripada tali ini? Terserah Anda. Jikalau kau menjaga tali hablum minanas saja, oke, jangan terima ajaran dinul haq ini. Bila mana kau menjaga tali Allah saja, hablum minanas di dunia ini Anda jaga, berarti Anda tidak melakukan hukum syariat di dalam agama Islam. Wis mbo, sampai sing piye, itu hak pilih Anda sendiri. Ada yang ketiga memilih kedua-duanya dijaga. Yang keempat tidak memilih kedua-duanya alias tidak dijaga. Cara Anda jasad iki rusak, apalagi rohaniah lebih rusak, itu terserah Anda. Jadi piye, monggo. Kalau kita mengacu wasilun, sistemnya Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah, jagalah tali hablum minannas, juga menjaga tali hablum minallah, miturut kadar kemampuan dalam dirimu masing-masing. Ada lagi Bapak? Terus pertanyaan tadi semua terjawab enggak? Ada yang ya? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon bimbingan dan berikutnya. Begini Gus, kalau saya kaji dan saya perdalami ilmu hakikat makrifat, nah di sini berarti kalau orang sudah mencapai ilmu makrifat, apakah ruh ini tugasnya untuk menunggu dan menunggu perintahnya? Ya, sekedar itu aja Gus, mohon penjelasannya. Apa tugas yang dilakukan oleh ruhaniyah ini ketika saat ruhaniyah kita sudah masuk di dalam bahrut tauhid? Apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu dan menunggu atas perintahnya? Satu sisi benar Pak, benar. Satu sisi benar, kita menunggu dari Sang Yang Tunggal itu memperjalankan jenengan, memperjalankan maksudnya ruhaniyah ini. Satu sisi memang seperti itu. Satu sisi yang lain, di situ ada kata perintah fa'buduh. Wa qala aidan fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ajaklah dia untuk hanya menyembah pada aku, jangan suruh untuk menyembah namaku Allah, jangan suruh untuk menyembah zatku alladzi, tapi suruhlah ajak untuk menyembahku. Niki tingkat tauhid yang paling puncak. Berarti satu sisi urusan sampai kepada Allah dalam kemakrifatan atau tidak, itu urusannya Allah yang memperjalankan. Yang penting
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Satu sisi yang lain kita tetap berpegang teguh dengan tali Allah. Berarti bagaimana? Sudah cukup bagi kita untuk menjalankan perintah apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu berzikir sampai kapanpun. Urusan kapan ketemu, hari keberapa ketemu, dan ketemunya di kala kondisi apapun, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Berarti benar kita menunggu dan menunggu. Hati dua, benar kita menunggu dan menunggu atas Allah memperjalankan. Yang kedua, satu sisi kita harus tetap menjaga tali Allah itu dengan bentuk selalu rohaniyah kita berpegang teguh dengan zikir sirul asma. Nggih? Ada lagi? Ibunya mungkin? Nggih, Bapak yang lainnya monggo. Niki alternatifnya bagaimana ya? Minta solusi sing ahli IT. Gimana sekiranya yang telepon itu bisa connect terus gak nek diserondol gak iso nyerondol gitu loh maksudnya. Contoh monggo kalau terima di luar. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikum. Ya dari mana? Dari Riau. Nggih. Iki monggo. Bedanya dengan hidup. Apa bedanya rasa dengan hidup? Oke Bapak. Terus halo Bapak. Wes bablas angine. Oh nggih. Nggih pun paham. Oh iya nggih. Sampun Bapak? Iya, waalaikumsalam. Tak tutup langsung. Bagaimana perbedaan antara rasa dengan hidup? Sebab jikalau tidak ada hidup, gak mungkin ada rasa. Wes. Secara lugat rasa adalah iman Bapak. Munculnya iman itu karena kita melihat sesuatu. Dan iman ini ada dua. Ada iman yang nurul iman yang katanya, ada hakul iman, iman yang sudah tidak katanya. Kita beriman kepada Allah, amantu billah, jari sopo, kata siapa? Kata si A. Si A memberikan satu kabar bahwasanya Tuhanku iku Allah. Dasarnya si A dari Al-Quran. Oke. Iman ini masih iman sebatas nama karena belum bertemu yang memiliki nama. Siapapun yang kenal nama belum tahu wujudnya nama pasti akan ketipu.
siapapun tidak akan pernah tahu yang memiliki nama. Contoh, saya kenal kepada panjenengan di Riau namanya Cak Dul. Oke, nama. Tapi saya belum pernah ketemu Cak Dul. Suatu saat saya ke Riau, di Masjid Jamek, sholat berdampingan dengan saya namanya Cak Dul itu. Gak mungkin imanku itu akan mengatakan ini yang Cak Dul itu. Gak mungkin. Inilah yang kuanggap ruhaniyah tidak akan pernah tahu kalau Allah itu ada di dirinya. Gak pernah tahu. Karena belum sampai kenal bertemu terhadap wujudnya Allah. Wujudnya Allah, bersaksi sampai berapa asyhadu alla ilaha illallah, tetap itu masih bahasa lesan, bahasa ruhaniyah, tidak bisa dikatakan benar Bapak Ibu, mohon maaf. Terus suatu saat saya juga bertemu kepada Cak Dul di pantai. Depan saya Cak Dul, Cak Dul malah ngasih saya rokok. Saya nggak bisa menyana kalau ini Cak Dul, nggak bisa. Kecuali sebelumnya itu saya sudah bertemu Cak Dul yang sebenarnya dan mengatakan aku iki Allah, aku iki Cak Dul. Kalau kita belum sampai tauhid la ilaha illa ana, sampai metenteng udun niku sampai abu ora iso jebol. Artinya kita sampai kapanpun kalau tauhid kita belum sampai la ilaha illa ana, nggak akan bisa dikatakan sampai pada Allah. Tahu nggak bisa, nggak bisa. Otomatis akan muncul aku iki Cak Dul misalnya. Kalau saya betul-betul mendatangi rumahnya Cak Dul dan bertemu Cak Dul dan perkenalan, ya bener aku iki Cak Dul, baru nanti suatu saat aku ketemu lagi terhadap Cak Dul ini sudah tidak pangkling, artinya tidak tertipu, ya tak? Allah menyatakan dirinya di dalam kondisi sikon apapun. Berhubung panjenengan sudah pernah bertemu Allah, sudah dikenalkan Allah, ini loh Allah dan inilah yang sebenar-benarnya Allah Al-Haq, jenengan sudah bertemu, otomatis menghadapi kondisi apapun, baik di masjid ataupun di lokalisasi, tetap mengatakan iku Allah. Yes, gak pangkling san, gak pangkling. Apa bahasa Indonesia nggak pangkling? Tidak apa? Tidak tertipu. Nggak ketipu sudah. Walaupun di belakang kamu sepeda kamu ditobruk sepeda di belakang beruak sampai rusak, kamu menoleh, oh Allah nubruk. Udah nggak tukaran. Yang sana minta maaf, pasti Anda juga memberikan maaf. Umpama diomongno bukan jenengan sing nubruk Gusti, lah penak ta? Ibu yang ngono. Dikasih belanja suami berapapun, nggak mungkin jenengan iki ngamuk-ngamuk. Oh Gusti Allah belanjani. Podo Ibu bendina ngeramut Pak kasih makan, bikin makan apapun. Bapak juga begitu. Krono Ibu tadi itu memberikan apa wedang kopi keliru uyah. Gak ngomong masa diombe. Oh asin ditakok yang Bu Pak ngopo kok sampean ngiyir-ngiyir? Mboten. Estu nggih enak Dik, asin kremiku jae mati. Lah kan ngono kan ya iso ta. Nah, ibu yang mboten ngamuk, yo sepuro, akhirnya nggih, mboten enten persoalan. Pun. Jadi
Apa tadi pertanyaannya itu? Perbedaan antara rasa dengan hidup. Oke. Bapak Ibu, kita akan sampai pada Allah memang prosesnya lewat rasa, lewat iman. Imannya ruh yang kenceng, ya. Iman ruh yang kenceng, iman ruh yang di mana? Iman ruh yang ada di hakikat, bukan di syariat. Imannya di syariat kita diimankan terhadap selain Allah. Iman di hakikat kita hanya diimankan hanya pada Allah. Akhirnya ruhaniyah muncul rasa, muncul iman hanya pada Allah. Kalau itu sudah dibangun, dipraktekkan kita setiap hari, maka bertemulah yang disebut hidup itu. Kalau sudah pada hidup, maka antara iman, antara rasa dengan hidup sudah tidak ada bedanya. Iman ya rasa ya hidup, hidup ya hidup ya rasa. Tapi sebutan rasa dan hidup sudah tidak ada. Maksudnya seperti itu. Sehingga ketika mengatakan rasa sama, mengatakan hidup juga sama. Rasa itu kan bawaan kita untuk bisa sampai pada Allah toh. Tapi kalau sudah pada Allah, mana rasanya? Tidak ada. Sehingga saya tarik kesimpulan, rasa dengan iman la farqa bainahuma. Bagaimana sudah tidak ada bedanya? Sudah tidak ada nama rasa, sudah tidak ada nama hidup. Yang ada nama kui, yoiku cah, yo itu udah nggak bisa kita ucapkan, nggak bisa kita lafadzkan, nggak bisa kita namakan, karena itulah Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Okay? Semoga semua apa yang telah diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.